Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah dan selalu mendapatkan curahan dan rahmat daripada Allah SWT. Auladi rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai pada saat ini dan detik ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada saat ini kita bisa beraktivitas, melakukan satu perbuatan yang membawa ridha Allah dan Rasul-Nya. Auladi rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada lanjutan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan ajakan Al-Quran kepada manusia untuk memperbaiki diri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ini berkaitan dengan kelalaian manusia dari memperbaiki diri. Terkadang orang lalai memperbaiki diri sehingga kehidupannya menurun, atau sebagaimana dalam hadis atau kamakal disebutkan, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Kapan keimanan seseorang bertambah? Keimanan seseorang bertambah ketika dia melakukan kebaikan demi kebaikan, ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta Ahlul Bait-Nya, ketika dia istiqomah di jalan kebaikan, maka keimanan dia akan terus bertambah dan bertambah sehingga mencapai kepada satu tingkatan, yaitu tingkat sempurna. Sebagaimana al-a'immatu ahlul bait, mereka berada di puncak kesempurnaan. Al-Imam Ali mengatakan, seandainya tabir antara aku dan Allah terbuka atau dibuka, maka aku tidak akan bertambah iman, karena keimanan Imam Ali sudah sampai kepada puncaknya. Kapan keimanan itu akan berkurang? Ketika manusia lalai, ketika manusia terjerumus di dalam kubangan dosa, ketika manusia mengikuti ajakan syaitan dan hawa nafsunya. Semakin dia mengikuti bisikan-bisikan syaitan,
semakin dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan semakin terjerumus ke dalam kubangan dosa. Keimanan dia akan terus berkurang dan berkurang. Dan keimanan seseorang yang berkurang, jika itu terus dilakukan terus-menerus, maka akan membawa kepada bahaya bagi dirinya, akan menyebabkan murka Allah, akan melakukan kejahatan demi kejahatan. Makanya harus ada upaya bagi orang tersebut untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana dia berusaha memperbaiki dirinya sehingga dia bisa terselamatkan daripada gangguan hawa nafsu dan syaitan, sehingga dia bisa menuju kepada ridha Allah. Bagaimana dia berusaha agar tidak terus terjerumus dalam kubangan dosa dan perilaku yang mencelakakan dirinya di sisi Allah, membuat dirinya celaka di sisi Allah. Salah satunya kita melihat lingkungan tempat dia tinggal. Di sini menjadi penting keberadaan lingkungan yang mampu mendukung dalam perkembangan jiwa ke arah kebaikan dan kemuliaan. Sehingga dalam kondisi tertentu, uzlah, mengisolasi diri adalah pilihan alternatif untuk menyelamatkan diri kita. Ketika kita ingin memperbaiki diri kita, ayo main Shopee Bubble dan menangkan iPhone ini. Bagaimana kita harus bisa memperbaiki diri kita agar kita tidak terjerumus dalam kubangan dosa tersebut. Kenapa harus uzlah? Uzlah ini adalah seperti orang yang sakit tertentu di karantina dan dijauhkan dari lingkungan selama semasa pengobatan dan pemulihan, agar dia dapat disembuhkan, agar dia dapat dipulihkan. Sebagaimana pada masa sekarang ini ada satu penyakit corona, orang yang terkena penyakit corona agar tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan dirinya, harus adanya pengobatan dan pemulihan. Maka orang yang memiliki penyakit maknawi mirip dengan penyakit fisik, dia harus diisolasi, dia harus dikarantina agar dia dapat pulih, agar dia dapat terselamatkan dari penyakitnya. Salah satunya dengan uzlah, karantina diri. Dia berkumpul, hidup di tengah orang-orang yang baik. Dia tinggalkan lingkungannya yang buruk, dia menuju kepada lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lingkungan yang bisa membawa ridho Rasulnya, lingkungan yang bisa membawa kepada ridho para al-a'immah yang diajarkan oleh para a'immah.
lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ali alaihi salam. Imam Ali mengisyaratkan dalam sebuah ucapannya, min ahsanil ikhtiyar sohbatul akhyar, dalam kitab Ghurarul Hikam halaman 429, hadis 9783. Sebaik-baiknya ikhtiar, termasuk ikhtiar yang baik, ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang baik, ketika dia berada di lingkungan yang baik. Kita mengetahui kebaikan itu banyak. Apa yang kita pilih daripada kebaikan itu sangat banyak. Tetapi yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling manis hasilnya, yang paling tinggi, yang memiliki sifat-sifat yang baik dan sangat penting adalah bersahabat dengan teman yang baik. Bersahabat dengan sahabat yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Siapa sahabat-sahabat al-akhyar? Al-akhyar humul mu'minun at-tayyibun, orang-orang mukmin yang mereka adalah baik, orang-orang mukmin yang baik dalam semuanya. Karena Allah juga berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Al-akhyar al-mu'minun at-tayyibun, yang sudah benar-benar dalam puncak kebaikannya. Wa dzawusyamil hasanah, dan yang memiliki ciri-ciri yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik, tanda-tanda yang baik. Wal akhlaq al-fadhilah, dan perilaku yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, oleh para a'immah, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, yang tidak merendahkan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang selalu diganggu oleh seorang Yahudi. Setiap kali Rasul lewat, dilempari kotoran, diludahi. Rasul tidak membalas dengan keburukan. Rasul justru membalas dengan kebaikan. Pada saat ketika orang Yahudi tersebut sakit, Rasulullah menanyakan, di mana orang Yahudi yang selalu mengganggu saya? Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, dia sakit. Rasul kemudian datang menjenguk orang Yahudi tersebut, dan orang Yahudi tersebut kemudian merasa kaget karena dijenguk oleh Rasulullah, dan pada akhirnya dia memeluk agama Islam, membalas keburukan dengan kebaikan. Teman yang baik yang diajarkan oleh Rasul, tidak menganggap rendah orang lain. Ketika salah seorang yang bekerja sebagai pembersih masjid menyapu, membersihkan masjid meninggal, tidak ada orang yang memberitahukannya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, di mana orang yang biasa yang membersihkan dan menyapu masjid ini? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal.
Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Kemudian Rasul pergi ke kuburan orang tersebut dan mendoakannya. Al-akhlaqul fadhilah. Begitu juga para al-a'immatul adhar mengajarkan kepada kita agar kita selalu berperilaku dengan perilaku yang baik, dengan perbuatan yang baik. Dan itu ciri daripada sohbatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang al-akhyar, orang-orang yang akan membawa kita menuju jalan kebaikan, membawa ridho Allah. Walladzina hum muta'addibuna bi'adabiddin, orang yang beradab dengan adab agama, orang yang mempraktekkan ajaran agama, orang yang mengikuti syariat Allah, orang yang kehidupannya adalah selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Agama bukan hanya sekedar ada di kartu identitas dia, bukan hanya sekedar sebagaimana yang tertulis dalam KTP, nama fulan, agama Islam, tetapi dalam praktek sehari-harinya dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Justru dia banyak mempraktekkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan Islam. Tetapi al-akhyar, mereka adalah orang yang melakukan, mempraktekkan ajaran agama, yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dan Ahlul Baitnya. Sehingga lingkungan yang baik, teman yang baik akan menghantarkan seseorang dan akan menjadikan orang itu bisa memperbaiki dirinya dan terlepas daripada godaan-godaan hawa nafsu, terlepas daripada godaan-godaan syaitan, sehingga dia kembali dari keterpurukannya, dia bisa bangkit kembali dan dia bisa menuju dan meraih ridho Allah. Al-uzlah dan lingkungan yang baik adalah merupakan salah satu daripada cara orang bisa memperbaiki dirinya. Ada beberapa cara-cara yang lain, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini pembahasan yang pertama daripada bagaimana orang mengobati dirinya, memperbaiki dirinya daripada kelalaian, sehingga dia bisa bangkit kembali, sehingga dia bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terbebas daripada jeratan syaitan, dari jeratan hawa nafsu, dan menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Auladi rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pada kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaiki diri kita akibat kelalaian yang terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri khususnya dan untuk antum semua, dan marilah kita berlomba-lomba dalam memperbaiki diri kita sehingga kita layak menjadi pasukan dan pembela Imam Mahdi, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang layak bisa berdiri di belakang Imam Mahdi demi menegakkan daripada kebenaran. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.